Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, terkhusus buat anak-anak kami semuanya, dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Bapak kembali menyampaikan penjelasan tentang materi-materi yang sudah pernah kita share di grup. Kali ini Bapak akan menjelaskan lewat aplikasi Zoom ini. Bapak berharap Anda semuanya dapat menonton video ini nantinya untuk mendapatkan penjelasan daripada materi yang berjudul diagnosis kerusakan sistem pendingin sebagaimana yang sudah Bapak share di grup kita. Baik, saya akan langsung share kembali di sini untuk sama-sama kita perhatikan. Ini merupakan materi yang sudah Bapak share di grup kita. Semoga Anda semuanya sudah membacanya lebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan materi kita saat ini dengan judul diagnosis kerusakan sistem pendingin. Untuk mengidentifikasi masalah daripada sistem pendingin, tentunya kita harus lebih dahulu mengidentifikasi masalahnya, ya, di mana masalah yang terdapat pada sistem tersebut, ya, dengan memperhatikan gejala yang dapat dijumpai, ya, antara lain kerusakan ataupun gangguan overheating akibat daripada panas yang berlebihan, kemudian yang satu lagi gangguan pada overcooling, ya. Selanjutnya, dengan memperhatikan ini, jika terjadi masalah overheating, maka tentunya ada hal-hal penyebab yang menimbulkan kesalahan ataupun gangguan tersebut. Demikian juga jika terjadi overcooling, ada hal-hal yang mengganggu daripada sistem pendingin sehingga dia tidak mampu untuk mencapai suhu kerja mesin. Kita lanjut. Penyebab permasalahan jika terjadi gangguan pada overheating, ya, ada beberapa penyebabnya, antara lain terjadinya kebocoran sistem pendingin. Kalau kita perhatikan gambar ini menunjukkan adanya air, ya, yang menetes dari kendaraan akibat daripada adanya kebocoran di sistem pendingin, baik itu mungkin pada selang ataupun mungkin pada seal pompa ataupun dari mana saja yang kemungkinan bisa bocor dari saluran sistem pendingin. Nah, kebocoran sistem pendingin ini tentunya akan mengakibatkan lama-kelamaan air pendingin itu akan habis, ya. Jelas kalau sudah air pendinginnya berkurang, tentunya kemampuan sistem pendingin untuk menyerap panas pada kendaraan itu akan berkurang. Dengan demikian, panas akan semakin tinggi dan mengakibatkan overheating, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah radiator tersumbat. Jika suatu radiator kendaraan tersumbat, tentunya sistem pendingin akan menjadi mengalami masalah. Air yang seharusnya didinginkan dalam radiator itu tidak dapat didinginkan dengan baik karena kondisi radiator yang tersumbat. Di mana kita tahu air yang sudah panas di dalam mesin yang diserap oleh air, ya, panas yang diserap oleh air dari mesin akan didinginkan di dalam radiator ini, yang selanjutnya setelah airnya dingin, maka air tersebut akan disalurkan kembali ke mesin untuk menyerap panas. Tetapi kalau radiator ini tersumbat, maka air yang tadinya didinginkan tidak dapat didinginkan dan air tersebut tidak dapat kembali disalurkan ke mesin. Sehingga air yang ada di dalam mesin itu ataupun dalam water jacket itu sajalah yang
mendinginkan ataupun menyerap panas daripada mesin. Kita tahu apabila suhu kerja mesin itu sudah tercapai, maka air tersebut nanti juga akan menjadi panas dan tidak berfungsi lagi untuk menyerap panas yang ditimbulkan oleh mesin. Maka untuk itu, jika radiator tersumbat, maka jelas akan mengakibatkan gangguan overheating. Yang berikutnya adalah termostat tidak bekerja. Nah, kita tahu termostat ini fungsinya untuk membuka ya aliran sirkulasi air pendingin dari dari mesin ke radiator. Apabila suhu kerja mesinnya sudah tercapai atau suhu airnya sudah mencapai titik didih sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat ini akan membuka saluran antara ruang engine ataupun water jacket dengan radiator untuk mensirkulasikan air yang tadinya di dalam mesin itu yang sudah panas untuk di-over ataupun disirkulasikan ke radiator untuk dinginkan, sehingga air yang radiator yang sudah dingin akan turun kembali menggantikan air yang sudah mencapai titik didih tadi di water jacket. Ya, nah jadi kalau termostatnya ini juga tidak berfungsi, ya dia ini akan mirip dengan tersumbatnya radiator. Nah, artinya tidak ada sirkulasi air pendingin yang baik, ya, dan mengakibatkan air pendingin tersebut tidak dapat berganti. Dengan demikian, maka lama-kelamaan mesin akan mengalami overheating. Yang berikutnya adalah pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk memperlancar, memompakan air di dalam mensirkulasikan sistem pendingin. Nah, ketika pompa ini tidak bekerja, maka tentunya aliran air pendingin juga akan terganggu sirkulasinya. Nah, terganggunya sirkulasi air pendingin itu akan mengakibatkan overheating atau panas yang berlebihan pada mesin juga. Yang kelima, ada water jacket. Ya, water jacket ini berada pada kepala silinder dan blok silinder, di mana pada blok silinder ini ada lubang-lubang kecil di sekitar kepala silinder ini, kepala silinder dan blok silinder ini, di mana lubang-lubang ini nanti tempatnya air pendingin bersirkulasi untuk menyerap panas yang diakibatkan daripada kerja motor ini. Kita tahu di blok silinder ini ada piston yang bergerak naik dan turun yang bergesekan dengan dinding silinder. Tentunya setiap hal-hal yang bergesekan dengan komponen yang bergesekan dengan dinding silinder itu akan mengakibatkan panas. Lain lagi kalau di kepala silinder itu sendiri ada pembakaran bahan bakar dan udara, ya, ada pembakaran bahan bakar dan udara yang tentunya mengakibatkan panas. Nah, panas yang ditimbulkan oleh mesin itu bisa mencapai sampai 2500 derajat Celcius. Nah, jika water jacket ini tempat air menyerap panas daripada blok dan kepala silinder ini, apabila ini tersumbat, kembali permasalahannya terjadi seperti pada termostat yang tidak bekerja, kemudian radiatornya tersumbat, yang intinya air tidak dapat bersirkulasi dengan baik. Yang jelasnya, kalau air tidak dapat bersirkulasi dengan baik, maka air pendingin tidak akan bekerja secara maksimal. Yang berikutnya adalah tutup radiator rusak. Nah, pada tutup radiator ini ada di sana yang namanya katup, ya, di mana apabila tekanan pada sistem pendingin itu sudah naik, maka nanti katup pembuka daripada radiator ini akan membuka saluran dari radiator ke termostat ataupun tangki cadangan. Nah, tangki cadangan ini berisikan air pendingin, ya, yang apabila pada mesin yang sedang digunakan itu membutuhkan tambahan air pendingin, maka nantinya dengan terbukanya katup radiator ini, maka air pendingin yang dari reservoir akan ditarik masuk ke dalam
radiator yang selanjutnya akan disalurkan kepada mesin. Nah, ketika itu tersumbat, maka nanti air radiator ini apabila mengalami kekurangan, tentunya tidak dapat menarik daripada air pendingin yang ada di reservoir. Dan akibatnya air pendingin yang kurang tadi tetap akan menimbulkan gangguan overheating. Selanjutnya, kalau penyebab permasalahan overcooling. Overcooling ini adalah tidak tercapainya suhu kerja daripada mesin, ya. Itu biasanya diakibatkan karena termostatnya tidak menutup ketika suhu kerja mesin tercapai, ya. Dia tidak menutup ketika suhu kerja mesin tercapai. Artinya ketika mesin pertama kali kita hidupkan, dia termostatnya sudah membuka terus, ya, sudah membuka terus. Artinya di sana air yang ada di dalam mantel pendingin itu atau water jacket itu langsung bersirkulasi pada sistem pendingin sehingga tidak mencapai suhu kerja daripada mesin. Itulah yang diakibatkan oleh overcooling ini. Nah, dia mesinnya akan sukar mencapai titik kerjanya. Setelah kita memahami permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh permasalahan yang didapatkan, contohnya seperti akibat gangguan pada overheating dan juga overcooling, maka ada hal-hal yang perlu kita periksa dalam sistem pendingin ini. Antara lain ada media pendingin. Apa itu media pendingin? Ya, antara lain yang perlu kita periksa itu yaitu pemeriksaan volume air di tangki penampungan. Tangki penampungan yang dimaksud di sini adalah reservoir, ya. Reservoir. Ini adalah reservoir. Ya. Pada reservoir, ya, ini. Pada reservoir ini ada di sana batasan yang ditentukan untuk pengisian air cadangan ataupun ya air pendingin cadangan, di mana dia reservoir ini kita isi dengan batas full, ya, dan minimal atau low. Apabila air sudah mencapai garis low, ya, tentunya kita harus isi kembali tangki cadangan ini dengan batas full, garis full. Jangan sampai melewati dari yang sudah ditentukan, ya. Apabila itu terjadi, tentunya harus kita laksanakan pengisiannya. Berikutnya adalah pemeriksaan kualitas air, ya. Pada sistem pendingin kita perlu memastikan air pendingin yang ada pada motor kita itu harus benar-benar steril, harus benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan. Jangan sampai nanti air pendingin yang ada di dalam radiator ini sudah bercampur dengan minyak atau mungkin sudah keruh, ya, akibat daripada mungkin karat ataupun mungkin korosi yang sudah terjadi pada komponen-komponen mesin. Nah, apabila itu sudah terjadi, maka air pendingin ini harus kita ganti, ya, harus kita ganti. Tidak diizinkan air pendingin itu bercampur dengan oli, kemudian juga sudah ada karat, sudah keruh, tadi seperti yang disampaikan di sini. Selanjutnya, kemudian perlu kita periksa adalah radiator, ya. Pemeriksaan radiator itu meliputi pemeriksaan kebocoran upper tank dan lower tank. Upper tank dan lower tank ini maksudnya pada radiator itu ada tangki atas, ada tangki bawah. Nah, antara tangki atas dengan kisi-kisi radiator itu ada sambungan, ya, dilakukan dengan sambungan. Nah, sambungan ini ada kalanya rusak atau mungkin mengalami karat sehingga dapat mengakibatkan kebocoran. Nah, apabila ini terjadi kembali seperti di awal tadi, kebocoran dapat menimbulkan kurangnya air pendingin di dalam sistem pendingin yang akan menyebabkan panas yang berlebihan. Ya, umumnya penyakit kendaraan itu kalau untuk sistem pendingin adalah overheat atau panas yang berlebihan. Ya,
Nah, kita lihat tadi kalau untuk overcooling dia hanya sedikit saja yang harus diperiksa di sana, ya, hanya termostatnya saja yang tidak mau membuka dan menutup. Lalu kemudian selain daripada upper tank dan lower tank yang diperiksa, ada juga kisi-kisi radiator. Perhatikan pada gambar, di sini kisi-kisi radiator sudah ada yang tidur ataupun yang penyet, ya, akibat daripada mungkin adanya benda yang menerpa kisi-kisi ini sehingga dia nyonyot seperti ini, dan ini harus kita betulkan karena kita tahu kisi-kisi ini berfungsi untuk menyimpan udara sejenak, ya, menyimpan udara sejenak di dalam kisi-kisi yang berfungsi untuk menarik panas dari air yang sudah dialirkan ke radiator ini. Apabila kisi-kisi ini tidak terbuka, maka tentunya tidak ada udara nanti yang hinggap, yang berhenti sejenak di kisi-kisi radiator. Lalu kita periksa komponen pompa radiatornya, ya. Nah, tadi sudah dikatakan kalau terjadi masalah di pompa, air tidak akan dapat bersirkulasi dengan baik. Biasanya pada pompa air ini atau water pump ini itu kita periksa pada bearingnya, ya. Umumnya permasalahan yang timbul pada water pump ada pada bearing pompa radiatornya. Jadi itu kita periksa apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian kalau ini sudah kita periksa sudah dalam kondisi baik, maka berikutnya yang kita periksa adalah coupling fluida, ya. Coupling fluida pada pompa radiator seperti pada gambar di sini. Kita lanjut. Kemudian pemeriksaan termostat. Nah, perlu kembali saya jelaskan, termostat itu adalah untuk membuka sirkulasi air pendingin dari tangki mobil, dari radiator engine mobil atau water jacket ke radiator, ya. Dari water jacket ke radiator, di mana air yang sudah tertampung, yang sudah ada di dalam mesin itu, apabila mesinnya itu kita hidupkan dan sudah mencapai titik didih, maka termostat ini akan membuka saluran agar air yang di dalam mesin itu dapat disirkulasikan, didinginkan kembali di radiator. Nah, perhatikan di sini, untuk pemeriksaan termostat dapat kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita panaskan, ya, kita masak sesuai temperatur, ya. Nah, diharapkan nanti apabila sudah mencapai suhu temperatur membukanya katup daripada termostat, maka katup termostat harus membuka. Jika suhu sudah tercapai tapi katup daripada termostat belum membuka, tentunya termostatnya ini sudah mengalami masalah. Gantilah termostat atau jika dapat diperbaiki, silakan diperbaiki. Di sebelah ini, gambar yang sebelah lagi, ini dicontohkan bagaimana posisi daripada termostat itu yang terbuka, open, ya, bagaimana yang tertutup. Dan perubahan yang inilah yang harus kita perhatikan ketika kita masak ini di dalam wadah, atau termostat ini dalam wadah dengan memberikan panas suhu kerja, ya. Nah, ketika dia diberikan panas sudah mencapai titik didihnya, titik suhu kerja, maka dia akan membuka dengan posisi gambar seperti ini. Kemudian apabila dia sudah dingin, maka nanti posisi daripada termostat harus seperti gambar yang di sini, close, ya. Lalu kemudian kita periksa tutup radiator, ya. Memeriksa tutup radiator ini sebenarnya sama dengan memeriksa daripada radiatornya itu sendiri, kebocoran daripada radiator itu sendiri, ya. Hanya saja kalau untuk pemeriksaan radiator, tutup radiator itu yang kita periksa adalah katup membukanya, ya. Ketika kita berikan tekanan, ya, tekanan untuk tutup radiator, maka dengan ukuran tertentu tutup radiator ini akan membuka klepnya dan terhubung dengan
reservoir, ya. Lihat di sini pembukaan pressure valve menggunakan radiator cup tester. Ini adalah radiator cup tester, ya, alatnya. Yang kemudian ini adalah tutup radiator, ya. Dimana sebelum mengukur nanti akan kita buatkan, mintakan yang namanya konverter daripada radiator, ya, supaya dapat dimasukkan ujung daripada pompa, selang daripada pompa radiator tester ini, ya. Kemudian di sini ini adalah tutup radiator yang diujikan, ini adalah konverternya, ya. Dan ini adalah alatnya, ini. Dan di sini adalah jarum manometer daripada alat. Nah, di sini nanti akan tertera angka-angka sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi setelah kita pompa, maka kita perhatikan skala ini. Kita mau berikan, katakan dulu tekanan 0,6 kg per sentimeter, maka di skala ini nanti kita lihat, ya. Lalu kemudian setelah kita berikan tekanan tersebut, kita perhatikan reaksi yang ditimbulkannya. Lalu kemudian melakukan tes kebocoran, ya. Tes kebocoran pada sistem pendingin dengan menggunakan radiator tester, ya. Radiator tester ini seperti yang digunakan tadi mengukur tutup radiator. Kemudian nanti kita ambil konverter untuk tutup radiator, lalu kita masukkan selang itu, sama juga kita pompa, kita perhatikan jarumnya. Apakah jarumnya ini nanti setelah kita berikan contohnya 1,1 kg sentimeter kuadrat, kalau jarum penunjuk ini semakin lama semakin turun, ya, ini jarumnya. Apabila jarum ini semakin lama semakin turun, contohnya setelah kita berikan tekanan 1,1 cm kubik, ya, kilogram per centimeter kubik, ya, maka nanti berarti terjadi kebocoran kalau dia semakin turun. Tapi kalau dia tetap, berarti tidak ada kebocoran. Kemudian selanjutnya kita memeriksa tali kipas. Periksa ketegangan tali kipasnya, ya. Kita ukur ketegangannya, kita periksa ketegangannya, kemudian kita periksa juga dengan menggunakan spring skala. Ini adalah spring skala, berapa kelengkungan kelenturannya harus kita ukur sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan, ya. Lalu kemudian periksa kondisi fisiknya, kondisi fisik daripada tali kipas itu seperti apa, apakah sudah terjadi retak atau seperti apa. Kalau dia sudah terjadi retak, tentunya harus kita perbaiki, jangan dibiarkan seperti itu, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk penjelasan materi kita, analisis kerusakan sistem pendingin. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti dibuat di grup WA kita untuk sama-sama kita diskusikan agar yang lain juga kebagian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat pagi.